Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, dikala orang sudah mulai sibuk untuk melakukan aktivitasnya, ternyata di sini malah ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Panjenengan kerja di sini digaji enggak? Ada enggak yang mau bekerja dan enggak digaji? Coba angkat tangan. Enggak ada. Kenapa? Kenapa panjenengan enggak mau kerja tanpa digaji? Gimana? Ya mungkin jawabannya rata-rata, Ustaz, ngapain capek-capek enggak digaji, enggak dapat apa-apa. Waktu kita kan habis, Ustaz. Waktu kita habis untuk bekerja, capek dari pagi sampai sore, masa enggak dapat apa-apa? Dan saya yakin akan sangat jarang sekali. Bahkan mungkin dari 1 juta cuma 1 orang, bahkan mungkin dari 10 juta cuma 1 orang, orang yang mau bekerja tanpa digaji. Mungkin kita akan komentar, ini orang, maaf ya, komentarnya mungkin ini orang kok bodoh banget kalau ada orang yang mau bekerja tanpa digaji. Padahal sebenarnya ketika ada orang bekerja tanpa digaji, bulan ini misalnya, bulan depan dia masih bisa nyari duit enggak? Bulan ini enggak digaji, bulan depan masih bisa nyari enggak? Masih. Jadi sebenarnya ya sial tapi enggak terlalu sial. Dan ternyata jamaah yang kami hormati, ada yang lebih sial daripada orang yang bekerja tanpa digaji. Kalau orang yang bekerja tanpa digaji, bulan ini dia enggak dapat duit, bulan depan masih bisa nyari duit. Tapi ada orang yang lebih sial dibandingkan orang yang bekerja tidak digaji. Siapa? Orang-orang yang ketika di dunianya sudah capek beramal soleh, tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala pada hari kiamat. Kenapa saya katakan lebih sial? Karena kalau orang bekerja di dunia ini, bulan ini enggak digaji, bulan depan masih bisa nyari duit dari tempat yang lain. Kalau di hari kiamat nanti, orang-orang yang beramal dan tidak mendapatkan ganjaran pahala, tidak bisa nyari pahala lagi. Alias habis pahala yang dia miliki. Masih mending orang yang bekerja di dunia tidak digaji. Bulan depan dia masih bisa bekerja. Akan tetapi orang yang sudah kadung, ketika hari kiamat dia pikir akan mendapatkan pahala yang banyak. Oh, saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ngaji. Dia pikir dia menghadap kepada Allah dalam keadaan pede. Apa pede? Percaya diri. Pahalanya ngakeh. Ternyata begitu sampai di hari kiamat, loh, pahalanya ini pada hilang. Gak ada. Gak bisa nambah lagi. Kenapa gak bisa nambah lagi? Karena waktu beramalnya sudah habis. Makanya saya katakan orang ini lebih sial daripada orang yang bekerja tapi tidak digaji. Ustaz, masa ada orang-orang yang seperti itu? Ada.
Bahkan di dalam sebuah surat yang mungkin banyak di antara kita sudah hafal surat itu, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Hafal apa enggak? Coba tadi yang baca Quran, mana yang baca Quran tadi? Moga Pak. Hal ataka hadithul ghasyiyah itu habis sabihisma rabbikal a'la. 100 ke atas tuh. Juz amma. Hal ataka. Sudah ketemu? Dibaca pakai baik Pak, dibaca Qurannya. Sudah ketemu semuanya? Pak Edi, surat nomor berapa itu? Cek, berapa? Cek. Surat nomor 88. 88. Ya, monggo. Silakan dibaca. Ya, kita baca surat 88, surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Cukup. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa yang terjadi pada saat itu? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ada wajah-wajah manusia pada saat itu tertunduk lesu. Kenapa? Amilatun nasibah. Ketika di dunianya dulu mereka beramal sampai capek, lelah, kesel. Saking akeh amalannya. Ketika di dunianya beramal banyak. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah. Ganjarannya dimasukkan ke dalam neraka yang apinya sangat panas. Aneh apa tidak? Aneh enggak? Amale akeh malah mlebune neraka. Kita khawatir enggak? Jangan-jangan kita termasuk golongan tersebut. Khawatir. Kalau nggak khawatir malah bahaya. Terlalu pede itu namanya. Jangan-jangan kita Ustaz yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sangat mungkin. Makanya para ulama menjelaskan bahwa orang yang beramal ketika di dunia bukan jaminan pasti akan masuk surga, terhindar dari neraka. Tidak setiap orang yang beramal ketika di dunianya dapat jaminan bakalan masuk surga, terhindar dari neraka. Tidak setiap Ustaz, iya, tidak setiap orang yang beramal akan dapat surga. Lah Ustaz, nek kayak gue yang mendingan ora usah ngamal. Lah wong ngamal urung mesti mlebu surga. Ya wis mendingan orang ngamal. Ya sing ngamal be urung mesti mlebu surga, apa maning sing ora amal. Orang yang beramal masih ada kesempatan. Kalau orang tidak beramal wis genah apa nek mlebu neraka. Sudah jelas masuk nerakanya, orang enggak beramal. Kalau orang yang beramal masih ada kemungkinan masuk surga atau neraka. Nah, terus bagaimana Ustadz supaya kita beramal dan kita bisa optimis akan mendapatkan ganjaran dari amalan yang kita kerjakan? Kita harus waspada dari perbuatan-perbuatan hal-hal yang bisa merontokkan pahala amalan kita. Setelah kita beramal, kita harus waspada. Ada beberapa hal yang bisa menggugurkan pahala amalan yang kita kerjakan. Banyak hal tersebut. Di antaranya yang akan kita bahas saat ini, apa yang termaktub di judul. Apa itu? Pamer. Pamer gue bahasa agamanya riak. Riak, tahu riak? Nun sewu, riak itu bukan orang yang nah, kemudian mengeluarkan apa? Riak, itu dahak namanya. Ya. Bukan itu yang kita maksud.
Riya yang dimaksud di sini bisa panjenengan baca definisi riya, menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain supaya dipuji oleh mereka. Itu riya. Jadi amalannya sengaja diperlihatkan. Ustadz, kalau misalnya amalan itu sudah kelihatan bagaimana? Ya kalau memang sudah kelihatan ya enggak apa-apa. Contoh misalnya panjenengan ngaji, kelihatan enggak? Masa harus umpetan nang jajan? Nang kolong, nang longan, enggak mungkin. Amalan sudah kelihatan. Orang contoh yang lainnya. Azan. Azan kedengaran enggak? Kedengaran. Masa wah nyong mau riak lah kuliah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak mungkin. Ya. Memang ada beberapa amalan yang kelihatan. Yang memang terdengar. Kalau seperti itu enggak bisa disembunyikan. Ada amalan-amalan yang bisa dirahasiakan. Tapi malah diperlihatkan. Contoh, apa contohnya? Sedekah. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah kan bisa disembunyikan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar adalah seseorang yang tangan kanannya infak, terus tangan kirinya nggak tahu. Gimana itu caranya? Kayak gini. Bukan, ini bahasa apa namanya? Bahasa kiasan. Saking apanya? Saking rahasianya. Sampai tangan kiri yang terdekat saja nggak tahu. Itu maksudnya. Jadi berinfak, kalau bisa rahasia-rahasia. Nggak perlu misalnya kita masuk ke masjid, ya, kita masuk ke masjid, ada kotak di situ, kemudian kita tengok-tengok, kok belum ada yang datang ya, infaknya nanti aja lah. Kalau orang sudah pada datang banyak, kemudian kita pelan-pelan ngambil dompet, kita keluarkan yang warnanya apa? Merah, hidup gitu. Goleng lebukaken sing alon-alon ben pada apa? Ben pada bro. Enggak, justru malah kalau misalnya orang belum datang, alhamdulillah, urung pada teka. Uangnya cilik banget. Kemudian wel sambil ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan berkah diterima sama Allah. Itu yang namanya berusaha untuk merahasiakan amalan. Ada sebagian orang berusaha menampakkan dan maksudnya adalah supaya dipuji oleh siapa? Oleh manusia. Kalau ada orang beramal supaya dipuji Allah, boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah beramal nyari tujuan supaya dipuji, tapi oleh siapa? Oleh manusia. Itu yang nggak boleh dan itulah pamer. Terus kalau ada orang pamer dalam beramal untuk mencari pujian orang lain, ganjarannya apa Ustadz? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Dhiya Al-Maqdisi dan juga Syekh Al-Albani, "Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah untuk mencari tujuan duniawi, maka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan jatah pahala. Alias tidak diterima. Ini yang tadi diceritakan, sholatnya suwe banget, tapi pamer. Umroh mengeluarkan duit banyak, haji juga banyak, tapi pamer tidak dapat apa-apa pada hari kiamat. Apalagi di zaman kita ini, sarana untuk pamer itu sangat gampang. Ya, ketika lagi ngaji, ustadznya lagi nerangkan, malah apa? Kluk, terus di share indahnya ngaji di di-upload. Wow. Orang-orang pada tahu semuanya. Ada yang di FB, ada yang di mana? Di mana sih medsos apa aja sih? Ada yang di WA, ya. Ada yang di Instagram, angel temen. Ada yang di Twitter, ada macam-macam lah. Pokoknya medsos. Atau misalnya lagi umroh, lagi apa? Umroh. Etok mene lagi ndonga nang arep apa? Ka'bah.
Keton khusyuk banget iki. Nggih tulung yang nek nyong lagi nangis di foto ya. Subhanallah. Ternyata orang nangis-nangis. Akhirnya ngambil air terus dia apa? Ditelesi. Ben keton kaya wong nembe apa? Nembe nangis. Nah, uzubillah min dzalik. Ini hati-hati dengan praktek-praktek pamer ibadah yang seperti ini. Sedekah juga sama, tahajud, Masya Allah. Kelihatannya sih bahasanya tidak pamer gitu ya. Misalnya ya, tadi malam bangun jam 3. Setelah sholat kemudian langsung update status. Bunyinya apa? Bunyinya, Alhamdulillah, nikmat sekali sudah sholat tahajud. Ketone kayak cerita, membayangkan, menggambarkan nikmatnya tahajud. Tapi sebenarnya bisa jadi ada niat terselubung di dalam hatinya pengen nyong tuli tahajud. Kita harus waspada dengan yang seperti ini. Karena praktek-praktek yang seperti ini, walaupun mungkin tujuan awalnya bagus. Ini perlu kita jelaskan karena ada sebagian orang sengaja upload seperti itu, niatnya bagus. Ingin apa niatnya? Ingin memotivasi teman-temannya. Itu niatnya bagus. Akan tetapi seringnya begitu niat awalnya bagus, siapa yang datang setelah itu? Setan. Setan mulai datang. Apalagi setelah itu ada yang like. Ya, ngasih apa? Ngasih jempol. Ketika yang ngasih like itu sampai 300 seneng epol. Tapi begitu tidak ada yang ngasih like, ya Allah, jadi orang ngasih like ya. Itu hati-hati itu. Itu salah satu tanda indikator ya bahwasannya maksud kita ini sudah kemasukan setan. Ya. Makanya hati-hati dari yang namanya pamer amal ibadah. Nah, pamer itu ternyata bukan hanya pamer ibadah. Ternyata juga ada pamer jenis yang lainnya yang aneh. Pamer apa di situ? Pamer maksiat. Ya, kalau tadi pamer ibadah dipamerkan. Sekarang ada orang yang maksiat dipamerkan. Biasanya kalau orang masih punya rasa malu dan imannya masih normal, biasanya kalau berbuat maksiat itu merasa malu apa bangga? Malu. Itu kalau masih punya iman, masih punya rasa malu. Ya. Ada sebagian orang yang imannya sudah tidak normal, ya. Kemudian rasa malunya sudah hilang. Orang ini malah berbuat maksiat, bukannya disembunyikan malah dipamerkan. Contohnya apa Ustadz? Oh banyak kalau di zaman kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai dari yang mungkin dianggap ringan sampai yang parah. Kita mulai yang ringan dulu apa yang parah dulu? Yang ringan. Yang ringan. Pacaran. Ayo. Pacaran, berduaan, kemana, terus difoto ceklik. Asyik lagi makan di mana gitu. Berdua gitu kan, sambil minum apa? Minum jus, kemudian kelihatan kayak mesra banget, cekrik. Setelah itu diapakan? Diupload di medsos. Ini namanya berbuat maksiat tapi bangga. Maka kita harus waspada dengan praktek-praktek yang seperti itu. Ini yang dianggap ringan-ringan. Yang parah-parah, na'udzubillahi min dzalik, adalah yang kita dapatkan atau yang sering kita dengar. Orang-orang yang mengupload, na'udzubillahi min dzalik, hubungan maaf. Ya, hubungan intim dengan wanita yang bukan apa-apanya. Yang bukan mahramnya. Dan itu sering ya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya na'udzubillahi min dzalik ada yang namanya maaf ya, apa yang diistilahkan dengan video nopo? Video porno ya. Ini sudah dia berbuat maksiat, dia pamer dengan maksiatnya. Sudah dia berbuat dosa, dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa.
Dan orang-orang yang seperti ini ancamannya naudzubillah min dzalik berat. Makanya saya bawakan hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afah illal mujahirin." Semua umatku mendapatkan peluang ampunan dari Allah kecuali orang yang pamer maksiat. Astagfirullah. Semua umatku, umat Islam, mendapatkan peluang untuk mendapatkan maaf dan ampun dari Allah kecuali satu golongan. Siapa itu? Orang yang pamer maksiat. Maka hati-hati. Ini ancamannya keras dari siapa? Dari Rasul SAW. Terus bagaimana Ustaz? Berarti kalau kita berbuat maksiat sembunyi-sembunyi aja Ustaz. Ya kalau bisa jangan berbuat maksiat. Kalau terpaksa berbuat maksiat, gimana? Sembunyi-sembunyi apa tobat? Tobat. Besoknya maksiat lagi. Ya, yang penting tobat terus. Yang penting apa? Tobat terus. Walaupun kita berbuat maksiat sekali, 2 kali, 3 kali, asal kita setelah berbuat maksiat segera bertobat, maka tobat kita akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara Asmaul Husna, nama Allah yang mulia adalah At-Tawwab. Kenapa? At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya yang maha menerima taubat. Maha menerima taubat itu maksudnya walaupun taubatnya berulang-ulang, sekali, 2 kali, 100.000, kalau serius bakalan diterima sama Allah. Itu namanya tawwab. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu sumbu untuk memaafkannya panjang apa pendek? Pendek sekali. Berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, wis ping telu ya. Ngesuk ora bakal ya, tek ngapurani. Contoh misalnya, panjenengan punya pembantu di rumah. Punya pembantu di rumah. Pembantu baru. Hari yang pertama, karena pembantu baru, wong gunung, urung ngerti apa-apa, urung pinter apa-apa, nyuci gelas, ternyata saking licinnya sabun, biasanya nang rumah nganggo apa? Nganggo awu. Ya, di sini pakai sabun yang licin banget gitu ya. Akhirnya jatuh, pecah satu. Dimaafkan enggak? Maafkan. Besoknya alhamdulillah gelasnya orang pecah. Sing pecah apa nih? Piring. Dimaafkan? Maafkan. Hari yang ketiga alhamdulillah gelas orang pecah, piring orang pecah. Sing pecah? Mangkok. Dimaafkan? Dimaafkan? Hah? Dimaafkan. Hari yang keempat gelas ora pecah, piring ora pecah, mangkok ora pecah. Sing pecah? Apa? Apa? Sendok yang enggak. Yang pecah keramik dari Tiongkok. Gimana, dimaafkan? Kon balik. Iya, kenapa? Karena manusia itu sumbu untuk memaafkannya sangat pendek. Manusia itu gak tahan untuk sering-sering memaafkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beda. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Kalau kita serius dalam taubat akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala nunggu dengan setia dalam tanda kutip kita untuk minta maaf. Kalau misalnya kita minta maaf sama Allah siang-siang diterima enggak? Diterima. Kalau sore-sore diterima enggak? Ba'da Isya? Jam 1? Malah justru jam 1 itu adalah waktu yang sangat mustajab. Coba sekarang pembantu yang tadi diusir. Karena sudah 4 hari setiap hari selalu memecahkan perkakas. Sudah diusir, pergi dia. Tahu-tahu jam 2 malam. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ngantuk-ngantuk ki sapa jam 2 bengi. Tok 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 tok. Begitu dibuka jebule apa? Pembantu yang tadi diusir dia minta maaf sama kita dengan nangis-nangis. Kira-kira jenengan maafkan apa jengkel? Jengkel. Kayak orang ngerti waktu bae jam 2 bengi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
Justru ketika kita datang minta ampun kepada Allah jam 2 malam, jam 1 malam, jam 12 malam, justru itu waktu yang favorit untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, bukan. Orang yang beriman adalah orang yang setelah berbuat maksiat dia segera apa? Taubat. Makanya yang sudah pamer maksiat tolong foto-fotonya di apa? Dihapusi. Ya. Foto maksiat sama pacar, ya. Itu sudah dihapusi, bersihkan. Terus kalau misalnya pamer selfie ibadah enggak boleh. Selfie maksiat enggak boleh. Lah terus yang dipamerkan apa Ustaz? Yang diposting apa Ustaz di medsos? Masya Allah. Yang diposting di medsos itu sesuatu yang bermanfaat. Apa kira-kira? Pengajian. Hari ini insya Allah saya barusan dapat ilmu yang temanya kira-kira seperti ini. Bawa hadis ini ditulis kemudian di-upload di medsos. Ada orang baca terus dia dapat hidayah. Panjenengan dapat pahalanya enggak? Dapat. Misalnya nih, jangan pernah kita meremehkan satu kalimat yang kita ucapkan. Kadang-kadang satu kalimat yang kita ucapkan, yang kita upload isinya nasihat, bisa merubah kehidupan seseorang yang awalnya rusak berat menjadi baik. Gara-gara satu apa? Kalimat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kamu bisa ngasih hadiah, kamu bisa mengasih hidayah, kok hadiah. Kamu bisa mengasih hidayah kepada orang lain, itu lebih mahal dibandingkan onta merah. Onta merah itu adalah hartanya orang Arab sing paling top saat itu. Nek caranya dewek siki apa? Alpat. Panjenengan suruh milih dakwah apa alpat, milih ndi? Alpat apa dakwah? Ana sing jawab alpat, ana sing jawab dakwah, ana sing jawab dakwah alpat. Lebih mahal memberi hidayah kepada orang lain daripada mobil mewah. Makanya itulah yang kita upload di medsos kita. Kita punya statusnya yang baik. Statusnya yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Atau misalnya minimal kita nggak bisa nulis yang aneh-aneh. Nggak bisa nulis yang mungkin tinggi-tinggi. Paling tidak ini ada sarana ibadah. Di-share. Nih, saya ada radio yang bagus banget isinya. Ya. Apa radionya? Insani. Ya. Gelombangnya berapa? 102,2 FM. Di-share. Ini bagi siapa yang hidupnya sedang galau, ya, silakan dengarkan radio ini. Insya Allah hatinya akan terasa nyaman, adem, tentrem, tenang. Di-upload, tidak apa-apa. Ini namanya dakwah. Atau misalnya Anda barusan buka YouTube, ada kajian bagus misalnya, di-share supaya orang ikut ngeliat. Atau minimal di-share linknya saja. Inilah yang namanya sesuatu yang sifatnya positif. Artinya media sosial jangan sampai dijadikan sarana untuk berbuat maksiat. Dan maksiat itu macam-macam. Ada yang bentuknya pamer amal soleh. Dan ada juga yang bentuknya pamer apa tadi? Perbuatan maksiat. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Mana ada yang tanya? Apa-apa, bebas yang apa tanya berhubungan dengan materi silahkan. Seperti biasanya kalau ada kajian tanya-tanya. Staf-stafnya biasanya mendahului pertanyaan, silahkan. Yang lain, monggo. Monggo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sih Pak. Silakan. Ya, yang pertama saya mau tanya tentang masalah peminta-minta itu Pak, maksudnya pengemis. Itu kan ya
mungkin di daerah Purbalingga ya Pak, itu kan kadang ada orang yang sangat normal sekali, maksudnya masih sehat walafiat, tapi mungkin itu sudah menjadi profesinya ya Pak. Jadi saya mau tanya, itu apakah intinya apakah hal itu baik sama untuk orang itu atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua ini tentang masalah bersentuhan dengan yang bukan muhrim Pak. Itu kan sebenarnya dalam dunia ini, maksudnya dalam dunia yang sedang kita jalani ini kan kadang hal itu sepele ya Pak, tapi kan di akhirat itu dosanya besar lah ya Pak. Lah itu cara menghindari hal seperti itu gimana Pak? Dari saya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai apa tadi? Pengemis. Orang sehat ngemis bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Kita dengarkan sabda Nabi SAW, setelah itu kita nilai sendiri apakah kira-kira perbuatan itu baik atau jelek. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa 'ala wajhihi muz'atu lahmin." Orang yang selalu minta-minta di dunianya, ngemis, pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan wajah tanpa ada sekerat daging pun di mukanya. Alias dia datang dengan keadaan kepalanya menjadi kepala tengkorak. Kalau kita baca hadis ini, kira-kira profesi pengemis itu tercela atau terpuji? Tercela. Kenapa kok yang enggak ada dagingnya itu mukanya? Bukan tangannya yang dia gunakan untuk minta-minta. Kenapa kok mukanya yang enggak ada dagingnya bukan tangannya? Kenapa? Betul. Karena muka itu tempatnya malu. Makanya kalau kita akan mengistilahi orang yang enggak punya malu, kita katakan muka tembok, rai gedek. Ya, kan kita enggak pernah mengatakan, "Oh, kamu itu enggak punya malu, dasar tangan gedek." Enggak ada kan? Adanya apa? Rai gedek. Karena memang muka ini tempatnya malu. Orang yang suka minta-minta ibaratnya orang yang sudah tidak punya malu lagi. Sehingga pada hari kiamat nanti daging yang ada di mukanya itu habis. Ini berlaku bagi orang yang memang dia itu masih mampu bekerja, tapi minta. Kalau orang masih seger, fisiknya masih sehat, masih bisa berjalan, Masya Allah, tubuhnya sehat walafiat. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang dimaksud oleh hadis yang tadi disebutkan. Dan yang kita perhatikan, maaf, di lampu-lampu merah, kemudian yang keliling-keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu toko yang lain, yang kita temukan orangnya seperti itu. Banyak yang seperti itu. Maka menyikapi orang-orang yang seperti itu tidak usah dikasih. Kenapa Ustaz? Karena ketika kita kasih sama saja kita mendidik dia untuk terus ngemis. Kecuali kalau kita perhatikan orang ini memang betul-betul sangat membutuhkan dan dia tidak mampu bekerja. Orang yang misalnya apa? Cacat fisiknya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi anehnya justru malah banyak orang-orang yang cacat malah nggak mau minta-minta. Ya, kita sering menemukan orang-orang yang maaf keterbatasan fisik malah Masya Allah tetap bekerja dengan semangat.
Justru malah orang yang tangannya masih sempurna, kakinya masih sempurna malah minta-minta. Jadi intinya itu perbuatan yang tercela. Dan kita sebagai seorang muslim tidak dianjurkan untuk mendukung dia dalam pekerjaan mengemis dengan cara memberi. Tapi gak usah bentak-bentak. Gak usah apa? Bentak-bentak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ammasaila fala tanhar. Pengemis jangan dibentak. Kalau nggak ngasih ya sudah nggak ngasih. Tapi nggak usah dibentak-bentak. Kalau mau nasihati, nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masalah bersentuhan dengan selain mahram. Istilah pasnya mahram. Ya, kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, orang yang sedang umroh, orang sedang haji, itu istilahnya muhrim. Kalau wanita yang bukan apa-apanya itu adalah mahram, istilah yang lebih pas. Bagaimana dengan bersentuhan dengan wanita non mahram? Apakah itu sesuatu yang biasa atau tidak biasa? Terus bagaimana cara menghindarinya? Sesuatu yang tidak biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan bahwa daripada kalian itu memegang wanita yang bukan mahramnya, lebih baik kepalanya itu ditusuk dengan besi. Itu lebih ringan daripada suruh megang wanita yang bukan mahramnya. Dari sini pula mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Ustadz, masa pacaran gak boleh? Masa pacaran gak boleh? Bukankah pacaran itu adalah sebagai bentuk upaya penjajakan sebelum pernikahan? Kayaknya nggak terbayang Ustadz nikah nggak pakai pacaran, iya? Iya apa tidak? Iya. Berarti pada pacaran KBG. Kayaknya nggak terbayang Ustadz nikah nggak pakai pacaran. Terbayang? Saya nikah nggak pakai pacaran. Kenalan sama istri 2 minggu, cocok, yuk langsung bayu aja kesuwen. Ngapain lama-lama? Nambah-nambah apa? Dosa. Pacaran yang paling nikmat pacaran setelah nikah. Ya. Kenapa? Karena nggak takut dikejar-kejar Satpol PP. Ya. Berduaan nggak ada yang curiga. Ya. Kalau misalnya gandengan-gandengan, duduk berduaan di taman, remeng-remeng, ya. Tahu-tahu ada Satpol PP, ya, lari. Kalau sudah sah, itu enak kemana-mana, gandengan, bahkan lebih dari gandengan. Ya. Jadi bersentuhan dengan non mahram itu tidak diperbolehkan. Termasuk di dalam dunia pekerjaan. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Kondisi terpaksa itu bagaimana Ustaz? Seorang pasien wanita tidak menemukan dokter tidak menemukan dokter wanita. Dan dia mengharuskan untuk segera periksa ke dokter. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak apa-apa. Ketika dokter harus meriksa, memegang bagian yang memang harus dipegang, tapi terbatas. Sakitnya di kaki nggak usah megang ke tangan gitu. Jadi hanya terbatas saja. Atau kondisi yang terpaksa darurat. Ada seorang wanita kecegur sungai. Kemudian kita ngelihat nggak ada yang berani untuk nolong. Kalau misalnya kita biarkan, jangan itu bukan mahram saya, mati. Maka dalam kondisi darurat seperti itu nyegur kita. Ya. Bukan kebetulan. Ya, kita nyegur blung, kita cari walaupun kita harus megangi ya, enggak apa-apa, tapi jangan kesempatan dalam kesempitan. Pokoknya seperlunya saja kita bawa, kemudian kita selamatkan, setelah itu sudah. Ya. Ini yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah bukan sesuatu yang darurat, maka kembali kepada hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang namanya orang pacaran, itu kayaknya kalau nggak pegang-pegangan itu bukan pacaran. Enggak usah nggak pegang-pegangan kok, cuma pandang-pandangan saja. Ya pandang-pandangan itu juga nggak boleh. Ya. Pandang-pandangan itu nggak boleh juga. Di dalam Al-Quran dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perintahnya wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan apa?
Pandangan matanya. Kemudian buat kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum mukminat, para wanita supaya menundukkan pandangan matanya. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pegang-pegangan, nggak pandang-pandangan, cuma duduk berduaan. Ya itu juga nggak boleh. Loh kenapa Ustaz? Iya, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang ketiganya mesti apa? Setan. Maaf ya, orang berduaan laki-laki wanita, pasti pikirannya ngeres, mesti. Orang percaya, aja dijajal. Masa harus dibuktikan yang kayak gitu? Ya, jangan dicoba. Sudah pasti itu. Itu yang mengatakan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan itu berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pikirannya ngeres kalau sudah berduaan? Karena yang ketiga setan. Ya. Karena yang ketiga setan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan kan gini ngaji kayak gini ya. Ini kan laki-laki di bawah, perempuan di atas. Pikirannya ngeres nggak? Ngeres? Ya kebangetan kayak sih ngeres. Saya yakin enggak lah, rata-rata enggak ngeres ya pikirannya ngaji, akhirat, surga, neraka. Tapi coba bayangkan kalau misalnya ini semuanya enggak ada. Semuanya enggak ada. Masuknya sih jam berapa mulai? Kalau pas pengajian jam 8 Ustaz. Enggak, maksudnya mereka datang ke sini jam berapa? Jam 7. Jam 7? Iya, jam 7. Masya Allah. Enggak, kalau misalnya ada yang datang jam 5:30 misalnya. Kasik banget. Jam 5:30 datang. Kemudian ada lagi yang datang karyawati. Jam 5:30 juga. Cuma berduaan saja di sini. Kira-kira pikirannya apa? Ngeres gak? Lumayan kayaknya jam 5:30. Ngeres pasti. Karena yang ketiga siapa? Setan. Tapi kalau pengajian seperti ini, malaikat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Orang yang ngumpul-ngumpul pengajian, baca Al-Qur'an, mempelajari isinya, Masya Allah semuanya pegang Al-Qur'an rata-rata, pasti buahnya akan dikelilingi oleh malaikat. Masih ada buah yang lainnya. Salah satunya adalah akan dikelilingi oleh malaikat. Makanya ketika pengajian seperti ini, hawanya itu hawa kebaikan, enak. Walaupun kita disikut sama samping kita itu nggak emosi. Coba bedakan ketika lagi nonton dangdut konser di alun-alun. Kesenggol titik, sikut titik bae. Orang sengaja, priwe. Langsung nang diwani apa? Coba sekarang coba. Jenengan sikut sengaja teman Anda. Marah nggak? Enggak. Kenapa? Malaikat sekelilingnya. Tapi kalau sekeliling setan, pasti pikirannya sudah panas, ngeres dan seterusnya. Jadi jawabannya tidak boleh. Dan kiatnya bagaimana Ustadz? Kiatnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bahwa ini tidak boleh. Dan efeknya akan bahaya nanti pada hari kiamat. Pertama mungkin pegang-pegangan, akan tetapi nanti seterusnya. Dan begitulah yang namanya perbuatan maksiat. Maksiat itu tidak ujuk-ujuk langsung zina, enggak. Awalnya dari mana? Mata. Turun ke hati. Ya. Orang mungkin ujuk-ujuk wong ketemu zina yuk. Orang. Pasti ada apanya? Ada mukodimahnya. Pasti ada prosesnya, pasti ada pendahuluannya, itu pasti. Ya, ada awalnya itu pasti. Ya. Nah, yang awalnya ini sama Allah langsung ditutup. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Apa artinya? Jangan deket-deket zina. Bukan jangan berzina. Bukan. Berarti zina nggak apa-apa. Ya nggak boleh, deket-deket aja nggak boleh, apalagi zinanya. Karena memang zina itu tidak ujuk-ujuk. Ada apanya? Ada proses awalnya. Nah, proses awalnya itulah yang sama Islam dipotong, di-cut supaya kita tidak terjerumus. Lebih gampang menghindari dari awal daripada sudah terjerumus akan akan membebaskan diri. Lebih gampang dari awal. Contohnya, mata ini ditundukkan dari awal. Itu lebih gampang daripada sudah melotot, janjian, ketemuan, ya, itu sulit untuk melepaskannya. Maka lebih gampang dari awal dihindari. Ya, ada yang lain silakan.
Monggo. Mik. Mik. Tanya dulu Pak Ustadz. Monggo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mumpung belum terlalu jauh dari momen Idul Adha, hubungannya dengan kurban, ibadah kurban. Yang pertama saya mau tanyakan, apakah kurban harus akikah dulu? Karena kebanyakan di masyarakat kan kalau misalkan dulu kecilnya nggak diakikain, terus mau kurban itu bingung. Itu. Yang kedua, sama juga kadang kalau di masyarakat kebanyakan kalau pas masih hidupnya ada rezeki itu bingung mau kurban, tapi setelah meninggal itu dikurbankan dibelikan untuk kurban gitu. Ya. Terus yang terakhir Pak Ustadz, hubungannya ini saya sebagai pimpinan ini mohon motivasinya. Seandainya ya mungkin kebanyakan, semoga kebanyakan teman-teman pimpinan juga seperti itu. Kalau pimpinan selalu mengajak ke jalan yang lurus atau kebaikan atau menjalankan amanah dari manajemen perusahaan, pasti banyak tantangannya. Itu. Enggak seperti kebanyakan kalau misalkan lebih mendengar aspirasi bawahan, apalagi bawahan yang kadang pengennya yang senang-senang, nggak mau ngikutin aturan perusahaan, pasti lebih condong disenangi sama teman-teman yang di bawahnya gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana resep supaya bisa selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan amanah perusahaan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, boleh nggak orang itu kurban belum akikah? Boleh. Boleh. Tapi kalau bisa akikah ya akikah dulu. Kalau bisa akikah dulu. Tapi kalau bolehnya boleh dan tetap sah insya Allah. Kenapa? Karena mana dalil yang mengatakan kalau orang kurban belum akikah itu tidak sah? Dalilnya mana? Ya. Jadi secara asal kembali kepada boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau memang bisa akikah dulu ya akikah dulu. Syukur-syukur akikah dan kurban. Berarti nyembelih loro, telu malah. Soalnya lanang. Itu kalau mampu, kalau nggak mampu enggak apa-apa. Namanya kurban akikah itu dua ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu berarti enggak. Mampu, kalau nggak mampu berarti enggak wajib. Kemudian yang kedua, kurban atas nama orang yang meninggal. Boleh atau tidak? Saya belum menemukan dalil yang mendukung amalan tersebut. Jadi boleh atau tidak, saya belum menemukan dalil kalau saya enggak. Kalau saya enggak pakai yang seperti itu karena saya belum menemukan landasan bolehnya berkurban atas nama orang yang meninggal. Tapi kalau atas nama orang yang hidup, terus orang yang meninggal itu disertakan gue siapa? Ngintil, didomplengkan contohnya. Ya Allah, saya niat kurban atas namaku dan keluargaku yang hidup maupun yang meninggal. Itu boleh. Berarti pokoknya siapa? Aku yang masih hidup gitu ya. Kemudian yang sudah meninggal itu disertakan, itu boleh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hadha anni wa amman lam yudhahi min ummati. Beliau kurban, kemudian beliau mengatakan ini kurban atas namaku dan umatku yang belum kurban. Umatnya Rasul SAW banyak enggak? Banyak Apple. Yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Semuanya masuk ke situ. Ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi seorang pimpinan harus menjalankan aturan dari manajemen, tapi dari bawah pengennya apa? Pengennya ya aja terlalu ketat lah. Ya. Kan akhirnya bingung. Pengen disenangi atasan, apa disenangi bawahan? Enak mana?
Disenangi atasan apa bawahan? Enak mana? Atasan. Berarti enak ya nggak disenangi bawahan. Enaknya disenangi atasan dan bawahan. Loh Ustaz masa bisa? Bisa. Bagaimana Ustaz caranya? Aturan itu tetap dijalankan. Cuman ketika menyampaikan itu kepada bawahan, sampaikan dengan bahasa yang apa? Santun yang enak. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya. Cara menegurnya menegur dengan cara yang enak. Mas nun sewu mas sini mas. Ustaz masa atasan sama bawahan ngomong nuwun sewu? Loh apa haram? Boleh. Tidak ada masalah. Justru itu adalah etika. Apalagi misalnya bawahannya ini lebih tua daripada atasannya. Mungkin enggak? Mungkin. Sangat mungkin sekali ada bawahan yang lebih tua daripada atasannya. Ya seperti maaf ya kalau saya pribadi sebagai seorang ustadz. Itu ketika berhubungan dengan jamaah. Itu kan mungkin bisa dianalogikan antara atasan dengan apa? Antara atasan dan bawahan. Ya tetaplah kalau misalnya jamaahnya itu orangnya sudah lebih sepuh. Ya saya pakai bahasa kromo. Ya. Kalau masih bisa kromo inggil ya kromo inggil. Karena walaupun dia mungkin jamaah pengajian akan tapi usianya lebih tua daripada ustadznya. Ya seperti itulah. Tetap kita bisa menjalankan perintah aturan yang disampaikan oleh atasan oleh pihak manajemen. Tapi bisa juga disayang oleh bawahan. Caranya dengan menyampaikan dengan cara yang baik, etika yang santun dan tidak menyinggung perasaan. Dan kalau sesuatu itu fleksibel dibikin fleksibel. Ya, kalau sesuatu fleksibel dibikin apa? Fleksibel. Jangan sesuatu yang fleksibel dibikin kaku. Ya, dibikin kaku. Kaku itu apa sih? Kaku itu kayak kuda. Kaku itu kayak kuda. Kuda itu gimana? Gak pernah ngeliat kuda. Kuda itu kayak gini loh. Ada apanya? Ya, jadi pokoknya orang-orang anak fleksibel babar belas maju terus. Ya. Bukan berarti kita itu disuruh tidak istiqomah, bukan. Tapi kaku kayak kuda itu maksudnya adalah dia nggak punya kebijakan untuk bisa memberikan ya katakanlah keringanan buat mereka yang mungkin terlambat karena bannya jetor badannya. Mungkin nggak itu ban jetor? Mungkin. Kalau misalnya memang betul-betul dia datang-datang kemeringet gobios. Ya. Sampai bajunya itu basahnya sampai keluar semuanya. Nuwun sewu ini terlambat karena gini-gini. Enggak, aturan-aturan. Potong gaji. Ya. Jangan kaku. Jangan kayak kuda. Kalau memang betul-betul dia ada alasan. Ya. Yang alasan itu bisa diterima dan dia jujur, sudah kasih keringanan. Kecuali kalau alasannya setiap hari bane bocor. Masa sabun dina bocor terus? Kemudian bane bocor tapi orang kemeringet. Wah kita kayaknya bocor, tangine sing bocor dia nih. Ya. Jadi kalau jadi kita harus membedakan kapan kita bersikap fleksibel, kapan kita bersikap tegas. Semoga itu bisa membantu Anda untuk tetap istiqomah mengemban amanah tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Halo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan Pak Ustadz mengenai pamer atau ria. Bagaimana caranya seandainya penyakit ria atau pamer itu sudah menjadi suatu penyakit dalam tubuh kita itu bagaimana untuk mengobatinya itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Seperti itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana mengobati penyakit riya yang sudah kadung akut di dalam tubuh kita? Mikir. Apa? Mikir. Ini bukan cak lontong ya. Mikir apa Ustaz? Mikir apa untungnya riya? Apa untungnya riya? Sekarang ketika orang berbuat sesuatu, dia kan akan memikirkan saya dapat apa. Contoh kayak tadi kerja. Saya kerja di sana dapat apa? Kalau misalnya ada dua pekerjaan. Jamnya sama, waktunya sama, jenis pekerjaannya sama.
tempat satu, tempat dua. Gaji di tempat dua lebih besar daripada gaji tempat satu. Jangan pilih mana? Dua apa satu? Dua. Orang bekerja melakukan sesuatu kan mikirkan untung. Kalau nggak ada untungnya ngapain kita kerjakan? Orang riak untungnya apa? Apa untungnya? Di dunia untungnya apa? Dipuji. Untungnya gue oleh. Ya enggak? Itu untungnya. Kuroli. Setelah itu wis oli cek. Terus apa? Selesai. Ya enggak? Selesai. Gak dapat apa-apa, cuma dapat cek. Ya, seperti seorang yang pengennya dapat tadi itu, dapat cek tadi itu. Dengan gaji sekian memaksakan diri untuk kredit motor sing apa? Sing gede. Wah. Jadi sing golek munggah kowe iki. Dapatnya apa? Begitu masuk pekerjaan, kancane pada, wih. Sudah kan? Dapat. Hari kedua dapat, hari ketiga dapat. Hari ke-10 bulan depan sudah nggak ada yang cek lagi. Terus sing mumet siapa? Mumet apa? Cicilan. Temen yang tadi cek tadi bantu nggak? Itukah yang Anda cari? Cek 10 dina. Mumete pirang bulan. Bukan pirang bulan, pirang tahun. Makanya ketika kita akan riya kita pikirkan. Untungnya apa? Di dunia gak ada. Paling cuma dapat tadi cek tadi. Di akhirat apa maning? Tadi sudah kita bacakan hadisnya kan? Orang yang riya ketika di dunia di akhiratnya gak dapat apa-apa. Sudah capek-capek beramal gak dapat apa-apa. Makanya cara mengobatinya adalah kita berpikir dengan jernih. Berpikir dengan jernih apa yang kita dapatkan ketika kita riya di dalam beramal. Di dunia gak dapat apa-apa, di akhirat gak dapat apa-apa. Maka mari kita berusaha untuk mengikis penyakit riya. Cuman untuk mengikis penyakit riya ini butuh perjuangan berat. Jadi tidak segampang yang dibayangkan. Makanya para ulama kita mengatakan majahatu syai'an asyadda alayya minal ikhlas. Aku itu tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih sulit dibandingkan menjaga keikhlasan. Wangel pancen, tapi bukan berarti tidak bisa. Minta sama Allah. Minta juga sama Allah supaya dihindarkan dari perbuatan riya. Ada yang lain monggo? Ya. Dari saya Ustaz. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, terkait dengan bahasan yang tadi dengan non mahram. Padahal kita kan memandang saja nggak boleh, apalagi sampai bersalaman tadi ya. Lah saya tidak tertarik juga Ustaz, padahal saya di sini kan juga bujang juga, banyak juga yang bujang-bujang. Lah ini ceweknya juga banyak-banyak. Lah kiat-kiatnya dalam syariat Islam itu bagaimana sih Ustaz ketika kita ingin menikah, katakanlah saya suka sama si fulan. Lah itu caranya dari pertama. Boleh. Fulanah. Oh fulanah, jen. Matur nuwun Ustaz. Iya. Intermezzo. Maksud saya seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Katakanlah saya naksir sama si fulanah. Lah itu kiat-kiatnya bagaimana Ustaz, permulaannya sampai mungkin menikahnya. Gitu loh. Takutnya ya itulah tersebut dalam dosa itu maksiat Ustaz. Iya ya. Nggih, terima kasih begitu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiat mulai dari sebelum nikah sampai nikah. Ini pengajian ini namanya. Ini bukan jawab pertanyaan, ini pengajian, satu pengajian ini. Intinya yang pertama kenalan yang dibahasakan oleh agama dengan nazar. Nazar itu deleng, melihat. Nazar itu melihat. Melihat apanya Ustadz? Melihat fisiknya.
melihat fisiknya yang kira-kira membuat kita termotivasi untuk nikah sama dia. Wajahnya, tangannya, fisik luarnya. Melihat fisik itu nuzeu bukan, melihat semuanya bukan. Ya. Jadi ngelihat apa yang kira-kira membuat kita tertarik dengan dia. Lihat fisiknya. Lihat fisik itu nggak perlu pacaran setahun. Lihat fisik itu bisa dengan datang ke rumahnya, kenalan, tapi juga nggak boleh tetap berduaan. Harus dia apa? Ditemani dengan mahramnya si perempuan tersebut. Bapaknya, kakaknya, adiknya. Ya, waduh Ustaz, bapaknya kepriye Ustaz, kumisnya kandel banget. Ya bisa ngapa-ngapa. Justru disitulah pentingnya ada mahram supaya tidak macem-macem. Ya, semacam aja. Ya, cuma ngelihat, kenalan, ngobrol, ya tidak apa-apa. Nah kalau memang sudah cocok, Ustaz masa ketemu sekali langsung cocok, ya Anda kan bisa menjadi seorang detektif. Melakukan apa? Investigasi, ya, penyelidikan. Tanya biodatanya, tanya kepada temannya, tanya kepada teman sekolahnya, teman kerjanya, teman apa lagi? Teman pengajiannya, teman curhatnya, tanya. Ya, investigasi wanita ini kayak apa? Dulu ketika di sekolahnya gimana? Kalau di pengajian ngantuk enggak gitu. Ya, tanya. Ya. Kemudian kalau di rumah bagaimana dia kesehariannya? Anda bisa kirimkan kurir ke sana. Kakak Anda kakak perempuan Anda, adik perempuan Anda. Dan ketika kurir itu enggak usah ngaku. Saya ini diutus sama adik saya untuk menginvestigasi Anda. Ya kalau seperti itu dia akan menampakkan apa? Kebaikannya. Jadi kita investigasi tapi sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi maksudnya nggak usah terang-terangan saya ini diutus sama fulan, nggak usah diperhatikan. Nah kalau memang itu sudah tertarik, baru sholat istikharah. Memohon petunjuk kepada siapa? Allah. Minta ya Allah ini baik atau tidak. Setelah sholat istikharah, kemudian mantep. Yang namanya mantep istikharah itu bukan dinilai dari saya harus mimpi atau dapat wangsit. Bukan. Istikharah itu jenengan sholat melangkah. Kalau dilancarkan berarti itu yang terbaik. Kalau ternyata sulit berarti itu juga yang terbaik. Itu namanya istikharah. Sudah istikharah mantep, panjenengan ngelamar. Ngelamar nunggu jawaban diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima alhamdulillah. Kalau enggak diterima alhamdulillah si anak wanita yang lainnya. Iya. Ini kalau diterima. Nah kalau sudah diterima bagaimana Ustadz? Sudah diterima gagian menentukan tanggal. Dan kalau misalnya sudah dilamar Ustadz sudah diterima. Apakah berarti boleh boncengan? Belum boleh. Jadi ada sebagian orang wis jadi tunangan. Tunangan itu belum jadi apa-apa. Itu masih non mahram, masih belum boleh. Boncengan kemana-mana berduaan belum boleh. Terus bagaimana Ustadz? Mulane gagian nentukan apa? Tanggal ben bisa boncengan. Ya. Kalau sudah tentukan tanggal nikah, akad, walimah selesai. Ya, akad dan walimah. Akad itu wali, kemudian apa? Walinya perempuan, saksi, mahar. Ya, itu namanya akad. Kalau walimah itu rame-ramenya. Rame-ramenya ngundang orang untuk mengumumkan bahwasannya si fulan sama si fulanah ini sudah halal, sudah ijab sah. Ya, jadi wis oli boncengan mengendi-endi. Itu fungsinya walimah untuk memberikan pengumuman. Karena kadang-kadang akadnya mungkin sudah sah tapi belum diumumkan, akhirnya jadi obrolan apa? Di belakang, Deneng mulai boncengan padahal sebenarnya istrinya sah cuman gak diwalimahkan. Itu kira-kira ringkasnya seperti itu. Monggo, ini dari tadi sudah. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. Ustadz, kenapa kita selalu wajib meminta hidayah kepada Allah? Oh. Dan contoh hidayah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa Ustadz? Seperti itu. Ya. Mengapa kita selalu minta hidayah kepada Allah? Ini pernah saya sampaikan dalam pengajian tafsir surat Al-Fatihah. Ketika saya membahas tentang ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada jalan yang lurus. Sebagian ulama mengatakan jalan yang lurus itu Islam. Berarti kan ya Allah tunjukkan aku agama Islam. Pertanyaannya yang hadir di sini agamanya apa? Jadi ngasih maca ihdinas siratal mustaqim baik. Bukankah kita sudah berada di atas siratal mustaqim? Kita kan sudah Islam kan? Terus kenapa kita minta Islam terus? Jawabannya kata para ulama, orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus ada peluang untuk belok. Mungkin nggak orang sudah lurus belok? Mungkin. Orang belok ke priwe lho, nggih bablas ya orang mampir mengeneng kok dadine. Ya kalau ini sih belok boleh. Ya. Maksud saya itu orang sudah beragama Islam mungkin nggak murtad? Mungkin. Orang Islam berbuat maksiat mungkin enggak? Mungkin. Makanya kita minta jalan hidayah supaya istiqomah. Jadi hidayah itu ada hidayah menuju ke jalan yang benar, ada hidayah istiqomah di atas jalan yang benar. Bahkan di pengajian itu silakan bisa dicari di YouTube nanti atau di YouFeed. Anda bisa masukkan tafsir Al-Fatihah ayat berapa ya itu ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 atau berapa Anda lihat nanti. Di situ saya sebutkan hidayah itu ada 10 jenis. Hidayah ada 10 jenis. Nanti Anda baca lagi di situ. Atau juga bisa juga dilihat di pengajian saya judulnya Memburu Hidayah. Apa judulnya? Memburu Hidayah. Memburu Hidayah ini pengajian yang saya sampaikan di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Rekamannya juga insya Allah ada. Di situ saya jelaskan kenapa kita butuh hidayah, kemudian hidayah itu tingkatannya bagaimana, apa saja levelnya, terus bagaimana cara kita menjaga hidayah, itu semuanya bisa dilihat di pengajian yang tadi saya sebutkan judulnya Memburu Hidayah. Ada yang lain? Apa cukup? Oh itu di atas. Ya, satu lagi ya. Di atas. Gantian. Cewek. Yang cewek. Ada mic-nya enggak? Enggak ada. Yang cewek. Ada mic-nya enggak? Ada. Enggak ada. Ada dipegang mic-nya. Mana? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai sholat Jumat untuk wanita. Oke. Kalau hari Jumat kan diwajibkan untuk laki-laki untuk bersolat Jumat. Nah, untuk wanita apakah sholat Jumat itu wajib? Karena saya ada hadis, kurang tahu ini sahih atau tidak. Nabi Muhammad SAW pun bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim berbunyi, sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan ditunaikan atau dikerjakan secara berjamaah kecuali 4 golongan yang tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat, yaitu wanita, budak, anak kecil, dan orang yang sedang menderita sakit. Nah, apakah kalau misalnya wanita itu mampu untuk mengerjakan sholat Jumat, itu diwajibkan mengerjakan sholat Jumat atau sholat zuhur, Pak Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian boleh? Sekalian aja, sekalian itu. Tadi pojokan sana itu siapa itu? Jauh-jauh hari. Sama. Ya, sama. Oh ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi begini, apakah wanita wajib sholat Jumat? Tadi sudah dijawab di dalam hadis yang tadi disampaikan. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Bahwa wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Terus kalau pengen sholat Jumat, boleh. Tapi sholat Jumatnya bukan di warung. Sholat Jumatnya di mana?
masjid. Ya. Jadi hadis yang tadi dibacakan sahih. Ada tambahan satu lagi riwayat. Kalau tadi kan 4. Anak-anak, wanita, orang sakit, budak. Satu lagi tambah ada riwayat yang lain adalah seorang musafir. Seorang yang sedang bepergian jauh. Jadi 5 orang ini dapat dispensasi untuk tidak wajib sholat Jumat. Sehingga buat wanita, kalau memang dia tidak bisa sholat Jumat karena satu dan lain hal, contohnya misalnya di warung ini misalnya. Di warung ini kan laki-lakinya kalau Jumatan akan ke masjid. Berarti yang tinggal di sini siapa? Yang perempuan. Yang perempuan ini karena tidak ke masjid berjamaah, maka sholat di sininya adalah sholat apa? Zuhur. Ya, kalau sholat Jumat itu harus berjamaah, ada khutbahnya. Nah sekarang masa siapa yang mau khutbah nanti? Apakah kemudian misalnya ibu-ibu di sini ada berapa mbak-mbak di sini? Banyak, ya sekitar katakanlah 40 ustaz. Kita cukup 40 ustaz jamaah. Ya terus khotibnya siapa? Ya. Jadi yang namanya sholat Jumat itu harus berjamaah di mana? Di masjid. Ya. Adapun bagi wanita maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kalau dia mampu dianjurkan untuk sholat Jumat berjamaah di mana? Di masjid. Ada satu buku khusus, saya baru sekitar beberapa bulan yang lalu dikasih buku itu oleh penulisnya, mengkritisi buku itu, mengkritisi pendapat sebagian kalangan yang mewajibkan wanita untuk sholat Jumat walaupun di rumah. Sehingga kalau di rumah sholatnya cuma berapa? 2. Itu buku lumayan tebal, terbitan Darus Sunnah. Terbitan Darus Sunnah Jakarta. Saya dikasih oleh penulisnya tentang buku tentang mengkritisi pendapat yang mengatakan wanita itu wajib sholat Jumat. Dan di situ dibantah argumen-argumen yang mewajibkan. Intinya dari buku tersebut adalah wanita itu hukumnya sunnah untuk sholat Jumat, bukan wajib. Ya, sudah ya. Aziz tadi dari Cirebon sekali lagi, nggak apa-apa Aziz. Apa Aziz? Ya cukup, helah monggo. Dari Cirebon itu Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman. Ya, Pak Ustadz mau tanya. Ya. Apakah ada hubungannya ujub dengan riya? Ya, takutnya yang biasa beribadah dengan taat, setan memasuki sifat ujub. Ya, bagaimana kiatnya untuk menghindari ujub itu, Pak Ustadz? Ya, yang kedua, kadang kita di saat hablum minallah kita masih teringat pada kesibukan kita dalam bekerja. Ya, kadang kita tidak khusyuk dalam sholatnya Pak Ustadz. Iya. Gimana caranya Pak Ustadz supaya kita sholat menghadap Allah yang Maha Kuasa itu bisa khusyuk, bisa kita mentawajukan wajah kita pada Allah, mohon ampun. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk ya Allah? Iya. Ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah ujub dan riya apakah sama? 11-12. 11-12. Apa 11-12? Mendekati. Tapi ada perbedaannya. Biasanya ujub itu terjadinya setelah beramal. Setelah selesai beramal. Kalau riya itu biasanya terjadinya ketika beramal. Apa bedanya? Ujub itu biasanya munculnya setelah beramal muncul. Kalau riya itu biasanya ketika beramal. Contohnya, ketika orang selesai beramal, dia amalnya awalnya ikhlas. Sholat ikhlas, tahajud ikhlas. 12 rakaat, Masya Allah, atau 11 rakaat, atau 13 rakaat, tahajud. Atau misalnya puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Ikhlas awalnya. Tahu-tahu kabar tentang puasa kita ini bocor sama teman kita.
Terus teman kita ini, hebat ya kamu ya. Kerjanya di rumah makan tapi bisa puasa apa? Puasa Daud. Hebat banget kamu. Aku yang kerjanya di tempat printer aja gak bisa puasa Daud. Kan printer gak bisa dimakan. Kamu yang kerjanya di rumah makan bisa puasa Daud ya. Hebat sekali. Nah, ketika itu tumbuh. Kemudian iya ya aku memang hebat. Itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Merasa ujub itu artinya takjub. Takjub itu kagum. Wah, nyong pancen hebat, kira-kira seperti itu. Itu namanya ujub dan itu biasanya terjadinya setelah beramal. Bagaimana cara menghindarinya, Ustaz? Menghindarinya caranya adalah dengan memperbanyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah beramal. Contoh, setelah sholat kita dianjurkan untuk apa? Istighfar. Makanya kan habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum apa? Astagfirullah. Kenapa bukan alhamdulillah? Kenapa bukan alhamdulillah? Sholat itu nikmat atau bukan? Kalau dapat nikmat baca apa? Kenapa kok astagfirullah? Karena sholat kita masih sangat jauh dari kesempurnaan. Tadi yang kaitannya dengan pertanyaan kedua. Ketika sholat kan kita khusyuk apa enggak khusyuk? Sering khusyuknya atau sering enggaknya? Nah, masa kayak gitu mau bangga? Ya. Apa yang mau dibanggakan? Ya, memperbanyak istighfar. Dan juga memperbanyak alhamdulillah. Makanya kan setelah astagfirullah, Allahumma tassalam, wa minkas salam, kemudian ada subhanallah, terus apa? Alhamdulillah. Memuji kepada Allah. Kenapa memuji Allah? Alhamdulillah saya bisa sholat. Saya bisa sholat itu karena bantuan dari Allah. Ketika kita memperbanyak istighfar dan alhamdulillah setelah beramal, itu akan membantu kita untuk mengkikis penyakit ujub. Kenapa? Karena ketika ujub itu akan muncul, ujub itu kan muncul karena saya ini hebat. Saya ini hebat. Nah saat itu ketika ada perasaan saya ini hebat, langsung di-cut oleh istighfar. Kenapa? Apanya yang hebat? Lawang sholat esi orang khusyuk kok merasa hebat. Sekaligus di-cut dengan hamdalah, alhamdulillah saya ini bisa sholat bukan karena kemampuan saya, tapi karena bantuan Allah. Langsung di-cut dengan istighfar dan hamdalah. Yang kedua, sholat khusyuk itu bagaimana Ustadz caranya? Ada buku bagus, Anda cari saja. Judulnya 33 kiat khusyuk dalam sholat. Apa? 33 kiat khusyuk dalam sholat. Anda cari bukunya, mudah-mudahan masih ada, saya punya di rumah. Mungkin di toko-toko buku ada. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini, tadi kan alasannya kita sibuk dunia, tapi bagaimana, apakah bisa? Mungkin enggak orang sibuk habis melayani, tahu-tahu sholat langsung fokus, bisa enggak? Bisa? Enggak bisa? Enggak bisa berarti mustahil ya? Bisa, tapi sulit. Saya kasih contoh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Orang kaya apa orang miskin? Ketika meninggal dunia, harta warisannya yang emas dan peraknya saja, bukan hewan ternaknya belum kita hitung, emas dan peraknya saja. Kata para ahli sejarah, ketika bagi-bagi itu baginya harus pakai kapak. Soalnya emasnya apa? Berbongkah-bongkah. Jadi golek ngapaki gue, pakai kapak. Yang ngapaki itu sampai tangannya melepuh. Saking apa nih? Saking banyaknya. Tapi Abdurrahman bin Auf ini sekali infak, saya pernah ngitung, ya saya rupiahkan, sekali infak 16 M, 30 M, sekali infak. Tapi begitu dia meninggal dunia, hartanya tetap banyak. Abdurrahman bin Auf ini, kata sebagian ahli sejarah, kalau dia masuk ke masjid, sandalnya dilepas di luar masjid, kemudian dia katakan,
saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang dunia bersamaan dengan saya melepaskan sandal di luar masjid. Jadi begitu nyopot sandal, pikiran tentang dunianya melu dicopot. Berarti dunianya gue ora digawa masjid. Kalau kita kan masuk ke masjid sing gawa HP, gawa terus kabeh digawa. Bukan berarti kontak ditinggal di luar, hilang. Tapi pikirannya itu loh. Pikirannya itu ditinggal di luar. Loh, kepriwe sih Ustaz? Ya kudu latihan. Ustaz, gue kan Abdurrahman bin Auf, Ustaz. Gue kan mien, siki masa anak. Saya kasih contoh. Kisah nyata. Salah satu orang terkaya di Saudi. Salah satu orang terkaya di Saudi. Pemilik bank Islam terbesar di dunia mungkin. Namanya Bank Al-Rajhi. Total kekayaannya pada tahun 2007. Berarti sudah berapa tahun itu? 9 tahun yang lalu. 200 miliar dolar. Nolnya bira gue. Kalau cari rupiahnya kalikan. Masih kalikan berapa? 14.000. Bira gue. Wah, bingung. Kekayaannya segitu. Tahun 2007. Dia punya rutinitas. Seperempat jam sebelum sholat zuhur. Seluruh aktivitas dia akan dihentikan. Untuk apa Ustaz? Untuk menggandeng bapaknya yang sudah sepuh ke masjid. Seperempat jam sebelum zuhur. Sesibuk apapun, seperempat jam sebelum zuhur, dia hentikan seluruh aktivitasnya. Dia papah itu bapaknya ke masjid. Bapaknya sudah sepuh, pakai tongkat, dan dia pengen setiap zuhur itu diantar sama anaknya. Pada suatu hari, dia sedang melakukan transaksi dengan rekan bisnisnya dengan nominal triliunan. Ngobrol asyik itu kan. Lupa dia. Dengan apa? Tugas utama setiap harinya. Karena belum dengar azan. Biasanya kan kita kan ingat pas apa? Azan. Ya. Seberapa jam kan belum azan. Maka dia masih terus ngobrol. Bapaknya tahu. Anaknya lagi sibuk transaksi. Dia gak ingin ganggu anaknya. Maka dia pelan-pelan buka pintu. Sambil pakai tongkat. Dia jalan. Ternyata mungkin pintunya bunyi. Kaget dia. Kok pintu dibuka? Lihat ternyata bapaknya sudah jalan. Langsung dia tinggalkan rekan bisnisnya itu. Lari, gak pakai sandal. Transaksi tadi dia tinggalkan. Triliunan. Langsung dia gandeng bapaknya ke masjid. Ini cerita bukan di zaman Nabi. Zaman ini masih hidup orang. Inilah pria sejati. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki sejati adalah pria-pria yang tidak terlalaikan dengan bisnisnya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan sholat dan membayarkan zakat. Dia ini punya pos-pos zakat.
Ada yang posnya untuk menghajikan orang, ada yang posnya untuk membiayai mahasiswa, ada yang posnya untuk bangunkan rumah orang miskin, ada yang posnya ini. Satu posnya saja, satu pos tok. Bisa satu pos untuk mahasiswa, membiayai mahasiswa yang kekurangan, itu kalau nggak salah sekitar satu pos saja sekitar 5M atau 6M saya lupa. Satu pos tok. Pos zakat dia. Masih ada pos zakat-zakat yang lainnya. Orang yang seperti ini contoh orang-orang yang dia kaya tapi tidak lalai dari apa? Dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin. Wah, udah jam 8:05 ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, memutus segala kekurangannya. Kami serahkan kembali kepada Mas Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas penyampaian dari Bapak Ustadz Abdullah Zain. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang di Tunas Ilmu di Purbalingga. Ya, semoga yang disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya, membawa keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.